diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jangan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu pertama setelah Epifanias 7 Januari 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, Allah yang membebaskan. Kita angkat pujian dari buku Nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan 2. Andai ku punya
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Allah untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Penuh damai setelah
Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel pada minggu ini tertulis di Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 12 kita membaca secara bergantian. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berita Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, yang ikuti keluarganya di dalam sengsaraku, itulah yang menghiburku, baik hatiku. Ya Tuhanku, Kau selamatku. Segala isi hatiku semua dirasakannya. Ia tahu kelemahanku, walau Dia tak berkuasa. Dengar-dengarnya hatiku, baik hatimu. Ya Tuhanku, Kau selamatku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita menyimak warta jemaat Minggu hari ini, Minggu pertama setelah Epifanias, 7 Januari 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Suara Koinonia, pelayanan pada Minggu hari ini, 7 Januari 2024, yang berkhotbah pada kebaktian pukul 9.00 WIB adalah Mang Pendeta Asman Sitompul STH, Pendeta HKBP Resort Kedaton. Yang kedua, ibadah syukuran awal tahun HKBP Sedistrik 22 Riau tahun 2024. Senin 15 Januari 2024 diadakan ibadah syukuran awal tahun HKBP Sedistrik 22 Riau tahun 2024. Dan launching tahun orientasi pelayanan 2024, tahun Oikumene Inklusif, bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB, yang dipimpin oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. 3. Perjamuan Kudus pada hari Rabu 3 Januari 2024 telah menerima perjamuan kudus Bapak Sintuabe Simamora atau Opu Hagai, alamat Jalan Hang Tua Gang Horas nomor 1, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Suara Diakonia, persembahan Natal Keluarga 23 Desember 2023 dan Tahun Baru Keluarga 1 Januari 2024. Diharapkan kepada seluruh jemaat gereja kita, kiranya untuk dapat memberikan persembahan Natal Keluarga 23 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Yang kedua, ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Januari 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 12. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan. Baik
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Saya Pendeta Asman Sitompul dan istri Boru Sitorus yang melayani pada ibadah ini dari AKBP Kedaton Lampung. Marhition upasata mema tuhita sudi tabe dohot horas madihita saluhna. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, minggu pertama setelah Epifanias. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan bacakan buat kita. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup itu tidaklah selalu mengenakkan atau selalu indah. Ada kalanya suka, tapi ada pula kalanya duka yang datang. Inilah perjalanan hidup. Kalau boleh kita melihat kehidupan umat Israel pada saat pertama mereka tiba di Mesir, mereka satu keluarga
kecil, dan mereka termasuk masyarakat atau orang yang terpandang. Karena apa? Karena Yusuf yang telah tampil dan bangkit menjadi Perdana Menteri di Mesir. Akhirnya saudara-saudaranya yang datang dari tanah Kanaan bertempat di Gosen, tanah yang begitu subur. Jadi kehidupan mereka pada zaman Yusuf termasuk kehidupan yang begitu indah, begitu mengenakkan. Tapi tidak selamanya rupanya hidup itu enak dan indah. Karena setelah 430 tahun, suasana telah berbalik. Suku bangsa yang dibutuhkan pada saat itu telah menjadi suku bangsa yang telah menjadi ancaman bagi Mesir. Inilah suasana keadaan yang dihadapi oleh umat Israel. Yang dulunya mereka bisa berbuat dengan bebas, tapi sekarang mereka tertekan. Mereka telah dijadikan menjadi budak. Mereka mengerang, mereka kesakitan, mereka menderita. Bahkan ada usaha genosida untuk umat Israel. Karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, yang menakutkan pemerintahan Mesir pada saat itu. Oleh karena itu setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ini penderitaan umat Allah, umat pilihan Allah yang terjadi di Mesir. Dan dalam situasi yang demikian, situasi jeritan tangisan umat Israel, kalau tangan manusia, kuasa manusia tidak ada mungkin yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya kuasa Allah. Allah sendiri yang melihat penderitaan umatnya yang telah mengerang, yang telah menderita. Allah tidak tutup mata. Allah turut merasakan penderitaan umat itu. Dia ingat apa janjinya yang telah dia janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang telah Tuhan janjikan adalah merupakan kepastian, adalah merupakan suatu yang tentu akan terjadi kalau Tuhan menjanjikan kepada Abraham yang meninggalkan Haran, aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar, umat yang diberkati, dan kamu akan menjadi
berkat bagi orang lain. Demikian juga kepada Ishak anaknya. Allah menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan yang telah membawa ayahnya Abraham, demikian juga Yakub. Allah mengingat akan janjinya. Saudara-saudara, kalau manusia bisa berjanji, bahkan dalam kehidupan keluarga, walaupun sudah dikatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini janji pernikahan. Tapi kita lihat begitu banyak sekarang ini keluarga yang mengingkari janjinya, bahkan tidak mau menghormati apa yang dia janjikan di hadapan Tuhan. Dan banyak sekarang juga janji-janji palsu. Dan mungkin inilah harapan-harapan ini yang ditawarkan buat kita saat-saat sekarang ini, di mana kita sedang mau menghadapi pemilu. Tentu orang yang mendatangi kita atau kelompok atau partai selalu menjanjikan janji-janji yang indah. Tapi ada kemungkinan kalau sudah duduk di sana udah lupa akan janjinya. Biar engkau menderita, tahanlah, karena kamu sudah ada, saya berikan dulu, nilaimu hanya sekian. Ada mungkin yang demikian, tapi tentu tidak semuanya demikian, saudara-saudara. Ada yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan hak. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari pintarlah untuk melihat orang yang dengan tulus hati mau melayani. Saudara-saudaraku, Tuhan mengingat akan janjinya. Oleh karena itulah kita mengenal Alkitab kita ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya bahwa dalam Perjanjian Baru Allah telah merealisasikan, mewujudkan semua apa yang telah Dia janjikan untuk kehidupan manusia, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari belenggu ikatan daripada iblis. Kita sudah dimerdekakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam mewujudkan bahwa Allah mendengar, Allah peduli, Allah ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah orang yang menderita, ada orang yang Dia utus, yaitu Musa. Kalau kita memperhatikan bagaimana Musa mau menuruti panggilan Tuhan ini, adalah sangat berat dulunya. Siapalah saya ini, Tuhan? Saya tidak pandai bicara. Tentu ada rasa takut yang luar biasa bagi Musa. Dalam jiwa atau hatinya ada bergejolak.
bagaimana melihat penderitaan umat Israel ini. Sebelum Tuhan memanggil dia, dalam perasaan, dalam batinnya dia melihat bagaimana penderitaan umatnya yang tersakiti ini. Sehingga dia berusaha untuk tampil membebaskan, membela. Saudara-saudara, karena dia bekerja dengan semangat sendiri tanpa pengutusan Tuhan atau tanpa pekerjaan Tuhan, dia gagal, saudara-saudara. Walaupun dia sudah dibesarkan di istana, tapi saat dia membela saudara-saudaranya yang menderita dengan membunuh para mandor, maka saudaranya juga yang mengatakan, kamu akan kami beritahu sama Firaun apa yang kamu perbuat itu. Akhirnya dia pergi. Akhirnya dia menjauh, menyingkir. Tapi sekarang Tuhan sendiri yang memanggil dia, Musa, pergilah, aku sudah mendengar penderitaan umatku. Aku telah mendengar erangan daripada umatku. Di sanalah Musa sadar sebagai manusia yang lemah. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan memberikan kepadanya kuasa. Tuhan memberikan kepadanya keberanian untuk pergi menghadap Firaun. Saudaraku, di tahun 2024 ini akan terjadi di setiap pelayanan, aras pelayanan di HKBP, yaitu periodisasi. Seksi-seksi akan ada periodenya. Demikian juga di tingkat huria, yaitu saudara-saudara fungsionaris di gereja juga akan ada periodisasi, dewan-dewan di tingkat resort, tingkat distrik, dan tingkat pusat HKBP. Tuhan hendak mengutus kita. Setiap warga jemaat HKBP terpanggil untuk turut melayani, untuk turut bagaimana dia bisa membantu saudara-saudaranya, membebaskan, melepaskan saudara-saudaranya dari erangan duniawi ini. Saudara-saudaraku, jangan andalkan dirimu dalam pelayanan itu, tapi andalkanlah iman. Kalau Tuhan mau memanggil saudara, saudara katakan, jika engkau Tuhan yang mengutus aku, saya mau. Banyak pelayanan, koinonia, marturia, diakonia, yang perlu kita layani, sehingga saudara-saudara tentu terpanggil bagaimana saudara ikut mewujudkan kerajaan Tuhan, membawa salom Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Inilah yang diwujudkan oleh Musa.
pergilah. Lalu dia berkata, kalau mereka bertanya, siapakah Allah, siapakah Tuhan yang mengutus aku, beritahu bahwa akulah aku. Dan akulah Allah yang telah berjanji kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, kalau sudah dikatakan demikian bagi orang Batak, saya rasa ini terus menyentuh sama hati kita. Ai Opumuna najulu maraliale dohot margaon. Sampai sekarang itu juga akan terwujud. Kalau seandainya saya ketemu dengan marga Tampu Bolon, langsung mudarnya makulingnya. Makuling itu darah orang Batak. Makuling bukan mengalir ya, langsung bakulingnya. Ada seolah-olah pukulan. Ini dengan tubuhku ini. Kalau sudah berbicara atau ditunjuk kepada nenek moyang kita, tentu perasaan kita langsung mengingat asal usul kita. Saya rasa demikian juga kalau orang-orang yang ada di Riau ini. Kalau yang pertama-tama mungkin masuk ke Riau ini berkata kepada cucu-cucunya, kami dulu Tuhan tempatkan di tanah Riau ini. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kami di sini. Demikian juga anak-anak dan cucu-cucu kami. Pasti kalau orang Batak, siapakah orang tuamu kalau ditanya? Ya, opungku adalah orang yang pertama datang di tanah Riau. Nah, jika demikian saudara-saudara, kalau kita dengarkan di sini, kalau Tuhan mengatakan, aku telah menjanjikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, tentu mereka akan tergerak hatinya. Tapi saudara-saudara, walaupun Tuhan sudah mengatakan demikian, karena saudara-saudara dikatakan di sini pesan Tuhan kepada Musa dalam ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara-saudara, dalam keterpurukan umat Israel,
dalam suasana bangsa yang mengerang karena kerja paksa Rodi, di sanalah Allah bertindak akan membebaskan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Tentu saudara-saudara, inilah yang selalu diingat oleh umat Israel. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu yaitu tanah Kanaan. Sehingga sekarang ini mereka selalu ada peperangan. Tentu karena mereka mengamalkan janji Tuhan inilah, sehingga mereka berani mempertahankan itu. Saudara-saudaraku, apa yang telah Tuhan janjikan dan akan perbuat kepada umat Israel, tentu ini juga berbicara kepada kehidupan kita dalam kekinian sekarang ini. Tentu kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup tidaklah selalu mulus. Tidak selalu apa yang kita pikirkan. Tapi kita juga mungkin merasakan beban, penderitaan, tekanan. Saudara-saudaraku, kita ada mungkin tertekan karena sakit penyakit yang kita derita. Yang menurut pikiran atau apa yang jadi vonis dari dokter tidak mungkin menurut perhitungan dokter. Apakah saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan inilah arti daripada kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia yang mau menanggung penderitaan kita secara jasmani dan rohani. Tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang berpenyakit, yang mengalami sakit penyakit walaupun itu sudah menahun, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan karena beban atau penderitaan yang berat, seperti yang tertulis dalam ayat 8 di sini. Lalu Musa mengatakan demikian kepada umat Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Dengarkan ini, tidak mendengarkan Musa. Walaupun sudah kabar baik, kabar sukacita yang disampaikan oleh Musa. Tapi karena mereka putus asa. Ingat, putus asa karena penderitaan yang mereka alami. Karena perbudakan yang berat itu. Putus asa karena beban yang dibebankan kepada mereka. Saudara-saudara, bagi kamus orang Kristen tidak pernah ada kata putus asa. Tapi bagi orang percaya, orang beriman selalu punya keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Apa yang kita harapkan.
Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kaum pemuda yang mudah mengambil putusan, jangan cepat berputus asa. Kalaupun saudara sekarang masih pengangguran, jangan putus asa. Masih ada hari esok yang lebih baik. Masih ada Tuhan kita yang mau campur tangan, peduli dengan kehidupan kita. Asal saudara mau membuka hidupmu untuk Tuhan bekerja di dalamnya. Tentu saudara akan dipimpin untuk hidup yang lebih baik. Ini awal tahun buat kita. Kita harus mau menjalani tahun ini dengan penuh harapan. Walaupun daerah atau wilayah Riau ini diselimuti oleh mendung, akhirnya suasana banjir terjadi di sana sini. Tapi ingat, masih ada hari esok yang lebih cerah lagi. Yakini itu. Bagi saudara-saudaraku yang sepantasnya sudah mau menikah, usiamu sudah di atas 30, bahkan ada yang 40 yang disebut panglatu. Panglima lajang tua itu panglatu. Ya. Walaupun kamu sekarang ini jadi panglatu, tapi tetap berharap dalam kesendirianmu ada Tuhan. Ada yang mau menolongmu. Ada yang mau mengangkatmu. Sekarang yang terpenting, apakah Anda yakin itu? Saudaraku, mungkin suasana ekonomi yang terpuruk. Karena apa, hasil yang mau kita targetkan tidak tercapai dalam tahun 2023. Jangan langsung putus asa. Masih ada perbaikan-perbaikan ke depan. Yakinlah, jika saudara sungguh-sungguh mau bekerja bersama dengan Tuhan, pasti akan memberikan yang terbaik buat saudara. Inilah yang ditawarkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan realitas kita sekarang ini. Dalam kehidupan rohani kita, Dia yang sudah datang, Epifanias. Saudara-saudaraku, kalau dikatakan Epifanias, berarti Allah telah datang berwujud di dalam kehidupan manusia. Yakini dan percayai bahwa Dia ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Dia sudah datang dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Mau menjadi manusia, Immanuel, untuk mengangkat kita dari keberdosaan kita. Yang seharusnya kita sudah harus tinggal dalam kehidupan lama kita, kehidupan dalam dosa, yang berakhir kepada maut atau ke neraka. Sekarang dengan kehadiran Tuhan Yesus membukakan pintu jalan keselamatan bagi kita, yaitu surga. Saudara-saudaraku, inilah
yang telah Tuhan lakukan dengan melawat kita, dengan kehadirannya memberi jaminan keselamatan sampai kehidupan ke surga nanti. Saudaraku, marilah kita berjalan dalam melangkah tahun 2014 ini, walaupun mendung, sebagaimana saya katakan tadi, tapi di sana masih ada matahari yang menyinari kita. Jangan berputus asa, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebagaimana dalam firman Tuhan sekarang mengatakan kepada kita bahwa Allah membebaskan. Dia membebaskan kita dari segala perhambaan dan perbudakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sungguh Allah yang peduli atas penderitaan kami. Engkau dapat membebaskan kami dari segala derita dan masalah kami. Banyak penderitaan yang kami alami. Telah kami lihat dalam warta, banyak di antara saudara-saudara kami yang terbaring di tempat tidurnya karena sakit. Tuhan, apapun kata kedokteran, apapun kata dunia tentang sakit penyakit, tapi kami tetap yakin bahwa Engkau hadir menjadi penyembuh. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jika kami pada saat ini terpuruk karena ekonomi, Engkaulah yang memberikan jalan keluar kepada kami Tuhan. Jika sekarang Tuhan banyak di antara kami yang mengalami atau belum dapat pekerjaan, kami yakin bersama dengan Tuhan untuk menjalani tahun 2014 ini menunjukkan pekerjaan yang baik kepada kami. Demikian juga yang belum punya jodoh, tunjukkan Tuhan jodoh kepada mereka yang seiman dan yang takut akan Tuhan. Berkati gerejamu di sini, semua pelayan-pelayan, terlebih dalam tahun 2024, di mana kami akan membuat suatu tugas bagi pelayan-pelayan yang akan terpilih nantinya menjadi pelayan di tengah-tengah gerejamu. Bukakan hati kami setiap jemaat, supaya kami juga mau menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong, membantu, membebaskan orang lain, sehingga mereka mengenal dan mau hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bagimu ada keselamatan
nyanyikan. Kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.